bersama di bulan Agustus tahun lalu, dan kami melengkapinya dengan SE nomor 1 tahun 2023, ini khususnya untuk non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah juga tetap harus mengedepankan netralitasnya. Kalau di kebijakan di pedoman keputusan bersama ini, secara detail perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan beserta sanksi-sanksinya kita informasikan dengan jelas, termasuk rujukan peraturan undang-undang yang ada. Ini data pelanggarannya, di mana ini juga sumbernya dari KASN. Jadi di sini tadi di mana ASN harus netral, profesional, adil, dan tidak diskriminatif. Kemudian kenapa ASN tidak netral? Itu sebenarnya ada dua kelompok. Satunya adalah push faktor. Di sini adanya tekanan struktural karena atasannya adalah kepada daerah atau incumbent. Nah, ini tentunya mudah-mudahan dengan adanya pilkada serentak di mana boleh dibilang tidak ada incumbent lagi, potensi ini menjadi terkurangi. Ada juga karena munculnya kekhawatiran terhadap mutasi jabatan atau mandeknya jenjang karir. Kemudian ada pull faktornya yang faktor dari luar, itu misalnya tukar jasa berkaitan dengan posisi atau jabatan, adanya janji-janji, mungkin adanya hubungan kekerabatan dengan caleg atau calon kepala daerah, kemudian ada kepentingan tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga mendorong tidak netral, mau terlibat. Ada juga kultur feodal karena biasanya orang punya kebanggaan jika bisa dekat atau mengakses langsung kepala daerah atau bahkan juga orang-orang yang mungkin terkenal. Itu salah satu yang juga mempengaruhi. Nah, kemudian di sini ini datanya juga dari tempatnya Pak Ari, di mana kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian menyebabkan ASN sulit bersikap netral. Ini yang pertama tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan adanya pilkada serentak yang nanti potensi incumbent masih menduduki kepala daerah semakin sedikit potensinya. Kemudian ini ada pihak yang mengaruhi ASN, ini termasuk yang tadi saya sampaikan, pull faktor yang dari tarikan dari luar, ini prosentasenya seperti ini dari data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman di KASN. Nah, kemudian dalam mensiasati itu, kemudian peran dari manajemen ASN untuk mengontrol ASN yang terjun dalam politik praktis, di sini tentunya memastikan netralitas ASN terlaksana untuk menjamin pelaksanaan azasnya, kemudian melaksanakan tindakan pencegahan melalui sosialisasi yang bekerja sama dengan BKN dan KASN dalam mewujudkan ASN netral. Ini terutama tugas sosialisasi dan pengawasan ini dilakukan oleh teman-teman KASN dan kebetulan menjadi program prioritasnya di tempatnya Pak Ari. Kemudian berkolaborasi dengan KL untuk mendorong dilaksanakannya penegakan pelanggaran netralitas dan ASN. Nah, di sini kalau kami di Kementerian PAN-RB utamanya dengan BKN dan KASN. Kemudian memastikan pelanggaran netralitas ditindaklanjuti dengan mekanisme penjatuhan sanksi etik maupun sanksi disiplin sebagaimana di PP nomor 42 tahun 2004 dan nomor 94 tahun 2021. Nah, kemudian antisipasi untuk praktek mobilisasi ASN adalah penguatan regulasi, penguatan integritas ASN, salah satunya dengan penerapan berakhlak yang kemudian menjadi nilai-nilai yang harus dijunjung oleh ASN, sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, membangun pemahaman dan kesadaran netralitas kepada ASN dan masyarakat. Nah, ini adalah berakhlak, ini salah satu yang khususnya dari sisi loyal, di mana harus
berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kita harapkan juga mampu menjaga netralitas ASN tidak hanya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, tapi di semua tugas-tugas yang lainnya. Nah, di sini tadi sama, ini untuk yang tadi ini mencegah yang pull faktor dan push faktornya. Nah, kemudian di sini saat ini juga dibangun sistem manajemen talenta. Dengan adanya komite talenta dan komite suksesi, ini diharapkan menghilangkan kekhawatiran ASN akan terganggu jabatannya ketika tidak memberikan dukungan, khususnya pada incumbent. Karena nanti karir itu yang menentukan ada talent committee dan talent succession committee yang akan menentukan karirnya berdasarkan dari talent classification yang dihasilkan dari kinerja dan perilaku ASN sehari-harinya. Kemudian ini tentunya tidak perlu saya jelaskan secara detail karena Bapak Ibu sudah bisa melihatnya di keputusan bersama yang ditandatangani pada pertengahan bulan Agustus, kalau nggak salah tanggal 22 Agustus oleh 5 pimpinan kementerian lembaga yang saat itu hadir langsung di Kementerian Pan-RB. Kemudian ini ada di sini keputusan bersamanya mengatur berbagai hal terkait apa saja yang tidak boleh dan dilakukan oleh ASN, serta sanksi, bagaimana proses penegakan sanksinya, dan ini tim Satgas akan berkolaborasi dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian di sini beberapa perilaku yang dimuat di SKB tersebut bagi ASN. Kampanye sosial media, meskipun cuma like dan lain-lain itu juga tidak dibenarkan. Ini hati-hati, jangan sampai melihat calonnya, saudaranya, atau kerabat dekat atau yang kenal baik, kemudian di like, ini juga nggak boleh. Menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana, kampanye dengan atribut PNS, kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, kemudian memberikan dukungan ke caleg calon independen dengan memberikan KTP. Ini hal-hal yang dilarang dalam pemilu, dan ini juga sanksinya nanti tergantung jenis pelanggaran apa yang dilanggar. Ada bisa karena sanksi etik, bisa juga karena kena sanksi disiplin. Ini SE-nya untuk melengkapi aturan-aturan yang sama diberlakukan pada non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian manfaat netralitas tentunya bagi kepala daerah atau PPK, target pemerintahan tercapai karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak memikirkan politik. Bagi birokrasi, meningkatnya penerapan sistem merit dan kualitas pelayanan publik. Birokrasi juga lebih independen, transparan, dan akuntabel. Kemudian bagi pegawai ASN, pengembangan karir lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja. Bagi masyarakat, merasa dilayani dengan adil dan memuaskan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Ika. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan jalannya diskusi kepada rekan saya, Arif Rahmat Fauzi, selaku moderator. Silakan Mas Fauzi. Singkat waktu, sesi tawaran pertama kepada Prof. Lili, kami persilahkan Prof. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Staf
staf ahli Menpan RB Pak Muhammad Imanuddin. Saya hormati juga tadi anggota komisi KSN Pak Ari Budiman, Ibu Damayani yang wakili Bapak Deputi di bidang SDM aparatur, para sahli yang lainnya, ya, para khusus Pak Wawan Sobari, narasumber dari Universitas Brawijaya, Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Terima kasih ini Pak Iman, saya diundang itu. Tahu saya kapasitas apa itu, sebenarnya bukan ahli tentang birokrasi itu. Birokrasi. Saya khusus ke demokrasi partai politik itu, ke sana sebenarnya. Tidak fokus ke birokrasi dan politik. Nah, saya diminta khusus terkait dengan akademisi dan peneliti gitu. Tapi mohon maaf, saya secara umum aja Pak Iman itu, meskipun nanti saya singgung gitu terkait dengan peneliti dan akademisi dengan mengutip dari sebuah artikel tuh yang waktu kita pertemuan informal di YouTube juga ada itu yang don't talk, don't tell itu di sana nanti. Ya, saya mengatakan bahwa ya birokrasi itu sebagai penghubung gitu antara negara dengan masyarakat. Tugasnya menjempati kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Dialah yang menghubungkan dua entitas itu. Jadi di sini menekankan birokrasi betul-betul tidak berpihak gitu, dia melayani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Yang kedua adalah ini yang jelas-jelas mengatakan apa yang dikatakan oleh Karl Marx, bahwa birokrasi merupakan suatu kelas yang tidak independen. Dia adalah alat negara, ya, dia akan berpihak kepada negara, dan negara itu dikendalikan ya oleh kaum kapitalis, oleh kelompok oligarki, sehingga birokrasi itu tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa politik dan bukan aktor netral dalam politik. Dia udah pasti terlibat di dalam politik. Meskipun studi yang lebih lanjut mengatakan bahwa ternyata juga birokrasi itu menjadi kelas tersendiri, dia mempunyai kepentingan sendiri dia. Maka ketika dia masuk di dalam birokrasi, birokrasi itu membuat struktur, membuat program, membuat dia anggarannya sendiri, dan yang kemudian melaksanakannya di sana itu. Yang terakhir adalah pandangan dari Weber. Nah, Weber ini kan menekankan bahwa birokrasi sebagai organisasi yang rasional, dia juga profesional. Nah, mereka adalah instrumen teknis untuk melaksanakan program-program di sana. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya tentang netralitas birokrasi itu mengacu kepada teori Weber ini tentang birokrasi yang profesional itu. Nah, di dalam birokrasi yang profesional itu dia adalah harus netral, tidak berpihak ke mana saja. Jadi payung teori tentang netralitas birokrasi ini mengacu kepada pandangan Weber. Itu sekira kerangka teori yang pertama untuk memahami tentang netralitas birokrasi. Jadi ketika ada birokrasi tidak netral, ada juga payung hukumnya gitu. Memang Karl Marx itu mengatakan birokrasi itu nggak pernah hampa dari ruang politik karena dia punya kepentingan-kepentingan sendiri. Nah, terus kerangka teori yang kedua, kerangka konsep yang kedua tentang keterlibatan intelektual, ya, akademisi
peneliti di dalam kekuasaan. Terjadi juga perdebatan pro kontra tentang keterlibatan intelektual di dalam kekuasaan. Nah, proponen utama itu yang menentang intelektual terlibat dalam kekuasaan adalah Julian Benda ini, gitu. Yang tidak setuju intelektual masuk dalam kekuasaan. Tindakan dan laku seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan kaum intelektual, dan ini kemudian yang menjadi judul bukunya, pengkhianatan kaum intelektual itu. Sementara ada kelompok lain mengatakan bahwa tidak masalah intelektual itu masuk di dalam kekuasaan, karena dalam konteks untuk memperbaiki sistem yang rusak. Jadi masuk ke dalam itu dalam rangka untuk memperbaiki sistem, gitu. Jadi untuk mewarnai sistem di sana, gitu. Nah, yang menarik kemudian adalah yang menjadi pidato pengukuhan dari Cornelius Lane. Dia mengatakan ya, dari pro kontra antara intelektual itu harus bebas dari kekuasaan sebagai kekuatan moral aja, atau diakah terlibat di dalam kekuatan bagian dari kekuasaan, bagian sistem itu. Nah, Cornelius Lane ini ketika dia memperoleh guru besar, dia merupakan judul tentang jalan ketiga intelektual. Jadi boleh dia masuk di dalam kekuasaan asal dia tetap dalam konteks memang untuk memperbaiki sistem, untuk mewarnai, dan dia tetap kritis. Dan itu nampaknya dia lakukan itu ketika dia masuk dalam kekuasaan. Dia tidak tergiur untuk mencari jabatan dan lain sebagainya. Dia tetap sebagai dosen, dan kita udah menjadi pengetahuan umum. Dia menjadi penasehat Ibu Megawati, pemikir di PDIP gitu. Tapi dia tetap tidak masuk di dalam ruang kekuasaan. Dia cuma memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki bangsa dan negara itu, gitu. Nah, ini saya kira ya perkembangan dan data birokrasi di Indonesia ini mulai masif itu setelah kita baca-baca ketika pada masa demokrasi parlemen itu Kabinet Ali. Ya, Kabinet Ali ini terjadi politisasi birokrasi yang ditandai dengan penempatan unsur-unsur PNS di dalam partai politik, yang kemudian tindakan itu diikuti juga oleh kabinet-kabinet lainnya, sehingga sejak itu birokrasi praktis menjadi arena bagi kepentingan partai-partai politik, gitu. Nah, pada demokrasi terpimpin, orientasi dan posisi birokrasi sangat kental bernuansa politisasi. Jadi beberapa kementerian, terutama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri itu diisi oleh partai-partai politik tertentu, gitu, di sana. Dan juga ini menarik bahwa ada keterlibatan intelektual di dalam kekuasaan ini, yang kemudian juga memberikan justifikasi terhadap kekuasaan demokrasi terpimpin. Sehingga kemudian Hatta itu berpidato di depan alumni UI tahun 57 itu yang menyitir dari pendapat Julian Benda tadi tentang pengkhianatan intelektual. Jadi menurut Hatta, pada masa demokrasi terpimpin ada keterlibatan intelektual, sehingga menuntut agar ada tanggung jawab moral kaum inteligensia ini. Nah, itu di sana supaya juga menumpahkan harapan akan posisi kaum intelektual di masa depan yang harus memberikan pencerahan, gitu, tentang perlu tegaknya demokratisasi dan lain sebagainya di sana ini. Pidato ini. Jadi mulai ada keterlibatan intelektual itu ya pada masa demokrasi terpimpin, gitu, di sana. Terus ya kita tahu gitu, pada masa Orde Baru ya keterlibatan
birokrasi itu mendapatkan justifikasi dan legitimasi karena sejumlah undang-undang yang saya temukan di sini itu yang mengarah di satu sisi bahwa partai-partai politik itu tidak boleh masuk, birokrasi itu tidak boleh masuk partai politik, tetapi di sisi lain adalah dia harus menjadi pendukung utama partai Golkar. Jadi konsep monoyolitas tunggal itu diartikan adalah loyalitas kemudian kepada Golkar gitu. Dan kita tahu kan banyak PNS menjadi pengurus Golkar, dan juga di Golkar itu ada yang namanya bagian dari birokrasi gitu. Sehingga kan ada unsur dari militer, unsur fungsional, dan unsur dari birokrasi itu di sana. Itu secara diakui gitu, meskipun aturannya tidak ada, birokrasi terlibat di dalam partai politik, dan ini adalah berisi para intelektual gitu. Bukan hanya tadi para pejabat struktural, para PNS biasa, tetapi juga kalangan-kalangan akademisi masuk di Golkar dan menjadi anggota dewan. Beberapa dosen saya gitu di UI juga karena dia menjadi anggota DPR, anggota Golkar, dia menjadi anggota DPR maupun DPRI. Tapi setelah awal reformasi ada larangan ya menanggalkannya kembali ke kampus. Nah ini yang tadi sudah dikemukakan ya baik oleh Pak Sahli tadi, Pak Iman maupun Ibu Damayani tadi, tentang sejumlah larangan-larangan di dalam birokrasi itu gitu. Saya tidak mengulangi ini beberapa contoh tentang larangan-larangan bagi PNS untuk terlibat di dalam politik, termasuk di dalam larangan untuk kalangan akademisi dan intelektual. Cuma memang sebagai informasi atau perlu perhatian gitu, baik di ketika dijabarkan di undang-undang pemilu gitu, dan pemilihan kepala daerah, larangan-larangan itu lebih detail di undang-undang pemilihan kepala daerah dibandingkan di undang-undang pemilihan umum legislatif dan presiden gitu. Ya, di sana salah satunya adalah kalau di undang-undang pemilihan kepala daerah, ketika pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, maka kandidat itu akan didiskualifikasi dulu oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian di undang-undang yang baru oleh Bawaslu. Tetapi untuk pemilihan legislatif dan pilpres nggak ada itu aturan seperti itu di undang-undang itu, jadi penjabarannya. Jadi saya kayaknya perlu Pak Iman didiskusikan ketika ada revisi. Mengapa ketika di undang-undang pilkada larangan-larangan itu begitu detail, termasuk tadi surat edaran itu kan kalau lebih banyaknya kepada pilkada gitu. Sementara di pemilu legislatif dan pilpres itu tidak ditekankan gitu tentang larangan-larangan tersebut. Termasuk adalah penjabaran dari Undang-Undang nomor 5, PP tentang kode etik maupun PP tentang disiplin PNS tersebut di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres itu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu kurang detail gitu. Sementara di Undang-Undang Pilkada cukup detail, dan bahkan itu ketika memobilisasi PNS, kandidat itu bisa didiskualifikasi gitu, di sana. Saya kira saran mudah-mudahan ini berimbang gitu di undang-undang politik tersebut gitu, di sana. Nah itu saya kira secara umum terkait dengan sejarah dan regulasi untuk keterlibatan ASN ini atau PNS ya, termasuk akademisi dan para peneliti gitu.
Nah, untuk bagaimana apakah ada keterlibatan peneliti atau akademisi? Nah, menarik gitu. Waktu FGD mengundang teman-teman atas undangan Mbak Nuke itu sudah dibicarakan sebenarnya oleh Prof. Firman juga tentang beberapa keterlibatan akademisi dan peneliti itu. Dan ini saya kira ditulis oleh McRae dan Robertus Robert ini dengan judul Don't Ask, Don't Tell ini. Nah, ini saya kira ini beberapa keterlibatan akademisi dan intelektual peneliti di dalam kegiatan politik gitu, di sini disebutkan gitu. Nah, ini dua peneliti juga mengutip beberapa kajian gitu, kajian yang diantaranya oleh tulisan Kusman ini bagaimana keterlibatan akademisi konsultan di daerah di sana, dan mereka kemudian secara vulgar gitu bagaimana untuk memenangkan kandidat itu dia menghalalkan segala cara gitu, segala cara. Meskipun dua penulis ini memberikan atensi bahwa tidak semua yang digambarkan oleh Kusman ini benar adanya. Dia melihat nih ada pertama bahwa banyak akademisi yang kami ajak bicara tidak yakin pada awal pekerjaan politik mereka berapa banyak atau bahkan apakah mereka akan dibayar. Jadi ada yang dibayar, ada yang tidak gitu. Kedua itu mereka meskipun menginginkan bayar yang besar, digaji dan sebagainya, mereka tetap dalam konteks untuk meningkatkan agar yang didukung itu untuk memperbaiki kondisi keadaan yang ada gitu, ingin memperbaiki sistem yang ada sebenarnya, tidak dalam konteks menghalalkan segala cara gitu. Nah, ini para akademik yang terlibat di dalam kandidasi dan partai politik gitu. Alasan-alasannya bahwa partai-partai, kenapa partai itu melibatkan para akademisi ini, partai menyadari bahwa mereka tidak dapat memenangkan pemilihan kunci hanya dengan mengandalkan kader dan sumber daya mereka sendiri, sehingga melibatkan akademisi untuk mengidentifikasi kandidat yang menjanjikan dan menyusun dokumen kebijakan. Akademisi bisa memberi otonomi kepada caleg daripada partainya, jadi lebih didengarkan gitu pendapat-pendapatnya dibandingkan pendapat dari kadernya, dari orang partainya, kan dianggap ini otonom gitu, sehingga pendapat-pendapatnya menjadi diperhatikan. Yang ketiga, memungkinkan para kandidat ini tampil teknokratis atau mendapat dukungan dari teknokrat. Jadi memberikan keyakinan terhadap partai politik itu sendiri gitu. Sementara ini keterlibatan akademisi dalam politik ini menurut dua penulis ini, para akademisi yang terlibat secara politik juga menggambarkan masuknya mereka ke politik sebagai peluang untuk menerapkan keahlian mereka. Keahlian berarti bahwa akademisi dipandang berwibawa, demikian penjelasan seorang akademisi yang terlibat dalam politik gitu, contohnya. Ilmuwan politiknya bekerja sebagai lembaga survei atau konsultan, memberikan masukan-masukan kepada kliennya. Itu. Nah, ini mereka-mereka yang terlibat gitu, mereka terlibat dalam rangka konteks untuk tidak lahirnya pemerintah atau pemimpin yang otoritarisme, sehingga dia memihak kepada satu kandidat gitu di sana. Ini sementara juga dikritiki oleh para partai politik dari perwakilan partai politik itu. Dia mengkritik akademisi yang tampil sebagai profesional atau berpindah pihak
kan bahwa akademisi harus berbasis ideologi partai, bukan menjadi pendukung partisan. Polisi lain mengkritik akademisi yang terlibat politik karena menginginkan akses ke penghargaan ekonomi dan kekuasaan, tapi mereka tidak ingin kehilangan kebebasan mereka. Jadi ya motif kekuasaan, motif ekonomi itu ada pada akademisi dan para atau peneliti gitu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa ya pada pemilu-pemilu sebelumnya itu ada gitu para akademisi dan peneliti itu yang terlibat di dalam politik gitu, di sana menjadi pendukung tim kampanye, menyusun program, menjadi konsultan, dan ini ditulis nama-namanya gitu. Sudah orang ditulis nama-nama siapa yang terlibat di sana, dan ini adalah para PNS, cuma mungkin yang terakhir ini yang bukan PNS gitu, yang terakhir itu, tapi yang lainnya adalah yang saya tahu adalah para PNS di sana, seperti itu. Nah, sekira yang terakhir mungkin Pak Mun ya antisipasi agar ASN dari kalangan akademisi dan peneliti ini menurut saya ya perlu ada surat edaran khusus memang ya, tidak bersifat umum pada mereka ini gitu loh. Saya kira karena mereka itu nggak mungkin dia like atau jempol atau apa gitu seperti itu ya, karena memang kan kita tahu mereka adalah yang seperti katakan waktu di SD sebelumnya itu kan menjadi tim sukses goib gitu loh, menjadi tim bayangan di sana, seperti itu. Terus sosialisasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Nah, perlu ada pernyataan ya woro-woro gitu, pengumuman dari Menpan RB, dari KSN, dari BKN, Bawaslu sama-sama bahwa dikhususkan gitu. Jadi bukan hanya untuk ASN gitu. ASN kan luas gitu. Jadi ya dikhususkan pernyataan ada semacam temu dengan media massa, pertemuan agar di kalangan akademisi dan peneliti itu bersifat netral. Nah, itu diingatkan gitu. Di sebuah pertemuan dengan dengan media massa mengumumkan agar para akademisi dan peneliti itu netral di sana, jangan menjadi penelitian tim sukses bayangan, konsultan ya, terutama di sana ya, konsultan dan tim sukses bayangan itu gitu loh, bayangan. Tapi kalau saya kira tentang pernyataan-pernyataan itu memang nggak bisa itu, karena kadang-kadang ditanya oleh media massa gitu, media massa bagaimana pendapat Bapak tentang ini gitu loh. Tetapi kalau memang dia menulis khusus gitu, menulis khusus di artikel ini disebutkan tuh ada beberapa akademisi yang menulis di Kompas dengan ini untuk membela ini itu mungkin ya bisa dijadikan itu. Tapi kalau pernyataan-pernyataan tadi diwawancari Bang, sekira tidak boleh dilarang itu, karena itu terkait dengan kebebasan akademik sebenarnya. Bisa aja kemudian seseorang itu melihat ini baik, memberikan pernyataan yang positif, bisa juga negatif. Tapi sebenarnya kelihatan ya nanti tentang pernyataannya. Kalau terus menerus ya memuji, pasti memang ada keberpihakan. Tetapi kadang kalau peneliti atau akademisi yang objektif, ya ada satu sisi dipuji, ada satu sisi dikritik. Enggak semuanya adalah diapresiasi gitu. Dia netral gitu. Sebenarnya kalau dia selalu memuji kandidat ini, adalah pasti itu ada keberpihakan sebenarnya di sana. Nah, yang terakhir adalah protokol dan komitmen untuk menegakkan aturan ini. Problemnya sebenarnya ya mungkin Pak Iman juga
gitu kan, bukan hanya akademisi dan penelitinya, pimpinannya juga terlibat soalnya gitu kan, ya gitu, pimpinannya terlibat di sana secara diam-diam memberikan dukungan ini dan itu sekira tadi emang don't ask don't tell itu udah menjadi rahasia umum sebenarnya Pak Iman gitu loh. Kenapa ini pimpinan perguruan tinggi ini sebenarnya dia mendukung ini, secara diam-diam melakukan ini, dia sama-sama gitu di sana seperti itu. Jadi saya kira kan aturannya sudah ada sebenarnya, sudah lengkap gitu, sudah lengkap begitu. Sampai tadi SK bersama, surat edaran, tapi memang penekanan kepada kalangan akademis dan peneliti ini kan belum secara khusus diungkapkan. Tentu saya kira memang lingkupnya ketika tahapan peneliti, tahapan pemilu itu sudah dimulai. Jadi saya kira ruang lingkupnya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu saja di sana itu. Karena kalau ruang lingkupnya berbicara dan sopan dibatasi, itu kan karena akademisi dan peneliti adalah rohnya itu kan kebebasan berpendapat sebenarnya di sana. Jangan sampai kebebasan berpendapat ini kemudian juga dibelenggu gitu di sana. Sebenarnya untuk mengidentifikasi sebenarnya mereka yang menjadi tim sukses dan sebagainya itu nggak banyak ngomong sebenarnya Pak. Di media massa nggak ada, dia diam-diam sebenarnya. Nggak ada pernyataan-pernyataan itu sebagai komentator, nggak ada itu. Dia di balik layar itu di sana. Saya kira itu aja poinnya ya terakhir ini sebenarnya dari semua gambaran ini poin, karena buktinya sudah ada, aturannya sudah ada, apakah kemudian political will dan komitmen untuk menegak aturan ini ada enggak gitu. Nah problemnya menurut saya, pengamatan saya itu bukan hanya di kalangan akademisi dan peneliti, tapi atasan juga terlibat soalnya Pak di sana. Dan saya kira itu sudah tadi don't ask don't tell juga gitu, udah menjadi rahasia umum lah seperti itu. Saya kira itu terima kasih Pak Arief, saya kembalikan. Ya Pak Prof Lili, terima kasih untuk informasi, terima kasih untuk paparan.